Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yunia Doroshida, Tasya Farelia, dan Wahid Dafi Syuraya akan menjelaskan mengenai manajemen risiko pada kredit atau pada pembiayaan. Baik, langsung saja. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen risiko dan juga manajemen risiko. Yang pertama saya akan membahas mengenai manajemen. Manajemen ini secara etimologi berasal dari berbagai bahasa. Dalam bahasa Perancis kuno yaitu manajemen yang berarti melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Italia, managere yang memiliki arti mengendalikan, dan dalam bahasa Inggris berasal dari kata to manage yang artinya mengelola atau mengatur. Secara terminologi, manajemen ini merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengorganisasian sehingga dapat dilakukan pengendalian dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang kedua ada risiko. Risiko ini merupakan kejadian yang berpotensi untuk terjadi di masa mendatang di mana dapat merugikan kerugian pada perusahaan tersebut. Risiko ini timbul karena adanya ketidakpastian di masa mendatang, penyimpangan, terjadinya sesuatu yang tidak diharapkan, atau tidak terjadinya sesuatu yang diharapkan. Dalam konteks perbankan, risiko ini merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun tidak dapat diperkirakan, yang mana berdampak negatif terhadap pendapatan dan juga permodalan bank. Risiko ini juga dianggap sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan. Kemudian yang ketiga ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini merupakan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan tertentu, keluarga, dan juga sektor masyarakat luas. Manajemen risiko ini mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengkoordinasi, dan mengawasi program penanggulangan risiko. Arti dari manajemen risiko itu sendiri adalah suatu metode yang logis dan sistematik dalam mengidentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Dalam kegiatan operasionalnya, suatu perusahaan akan menghadapi berbagai risiko yang mungkin dapat mengganggu keberlangsungan sistem operasional yang telah dijalankan. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, namun dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, setiap lembaga memerlukan serangkaian prosedur dan juga metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang mungkin timbul di kegiatan usaha tersebut. Penerapan sistem manajemen risiko ini sangat diperlukan, baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian maupun untuk memperkuat struktur kelembagaan, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar, dan juga reputasinya dalam menggait nasabah. Dengan adanya penerapan manajemen risiko ini, suatu lembaga akan memberikan kontribusi bagi kelangsungan usaha perusahaan tersebut. Selanjutnya ada risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah. Adapun risiko-risiko yang dihadapi oleh perbankan syariah antara lain, ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan juga risiko investasi. Namun dari berbagai risiko yang dialami, risiko kreditlah yang merupakan risiko utama penyebab kegagalan suatu lembaga perbankan. Risiko kredit atau risiko pembiayaan ini merupakan bentuk kerugian ekonomi akibat gagalnya pihak debitur dalam memenuhi kewajibannya pada jumlah dan waktu yang telah disepakati sebelumnya kepada pihak bank. Risiko ini muncul ketika pihak bank memberikan sejumlah pembiayaan kepada nasabah dan nasabah yang bersangkutan tidak mampu atau dalam kondisi gagal bayar atas kewajiban pembayarannya, baik utang pokok, bunga, maupun keduanya. Inilah mengapa risiko kredit ini merupakan risiko utama penyebab kegagalan suatu perbankan. Hal ini dikarenakan dengan adanya risiko kredit, maka akan menghancurkan modal perbankan yang bersangkutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak dari risiko yang dihadapi bank syariah. Nah, sebagai dampak terjadinya risiko kerugian keuangan langsung, kerugian akibat risiko pada suatu bank dapat berdampak pada pemangku kepentingan bank, yaitu pemegang saham, karyawan, dan nasabah, serta berdampak juga kepada perekonomian secara umum. Nah, di sini dampak dari risiko yang dihadapi bank syariah ada 3. Yang pertama, dampak terhadap pemegang saham. Pengaruh risk loss terhadap pemegang saham antara lain penurunan nilai investasi yang akan memberikan pengaruh terhadap penurunan harga dan atau penurunan keuntungan. Turunnya harga saham menurunkan nilai perusahaan yang berarti turunnya kesejahteraan pemegang saham. Lalu hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan. Nah, lalu kegagalan investasi yang telah dilakukan. Nah, yang kedua dampak terhadap karyawan. Karyawan suatu bank
dapat terpengaruh oleh peristiwa resiko yang menimbulkan rise loss terkait dengan keterlibatan mereka. Pengaruh tersebut dapat berupa dikarenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian, terus pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, terus pemutusan hubungan kerja. Nah, yang ketiga, dampak terhadap nasabah. Kegagalan dalam pengelolaan risiko dapat pengaruh terhadap nasabah. Nah, dampak yang terjadi dapat secara langsung maupun tidak langsung dan tidak seketika dapat diidentifikasikan. Nah, di sini konsekuensi rise loss yang berdampak terhadap nasabah bank adalah yang pertama, merosotnya tingkat pelayanan, terus berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan, lalu krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana, lalu perubahan peraturan. Nah, selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko pada bank syariah. Nah, penerapan sistem manajemen risiko pada perbankan syariah sangat diperlukan, baik untuk menekan kemungkinan terjadinya kerugian akibat risiko maupun memperkuat struktur kelembagaan. Nah, misalnya kecukupan modal untuk meningkatkan kapasitas, posisi tawar, dan reputasinya dalam menggait nasabah. Nah, ada beberapa alasan mengapa manajemen risiko harus diterapkan di perbankan syariah dan mengapa begitu penting. Alasan tersebut menurut Zulfikar diantaranya meliputi: yang pertama, bank adalah perusahaan jasa yang pendapatannya diperoleh dari interaksi dengan nasabah sehingga risiko tidak mungkin tidak ada. Nah, yang kedua, dengan mengetahui risiko, maka kita dapat mengantisipasi dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam menghadapi nasabah bermasalah. Nah, yang ketiga, dapat lebih menumbuhkan pemahaman pengawasan yang merupakan fungsi sangat penting dalam aktivitas operasional. Nah, yang keempat, faktor sejarah krisis perbankan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Farelia, NIM 2018 105 103 11023. Saya akan menyampaikan pembahasan mengenai macam-macam risiko dalam pembiayaan bank syariah. Risiko dalam pembiayaan bank syariah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah risiko terkait produk, dan yang kedua adalah risiko terkait pembiayaan korporasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai risiko terkait produk dalam pembiayaan bank syariah. Nah, risiko terkait produk dalam pembiayaan bank syariah ini menurut Adi Warman Akarim terbagi menjadi 4 risiko. Yang pertama adalah risiko terkait pembiayaan mudharabah. Nah, dalam pembiayaan ini biasanya risiko yang timbul adalah tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Jadi penyebabnya adalah karena kenaikan margin bank syariah, lalu perubahan suku bunga, perbankan konvensional, dan target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga. Nah, solusi atas resiko ini adalah dengan menetapkan jangka waktu maksimal pembiayaan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan saat ini dan prediksi keuntungan masa depan, lalu memprediksi perubahan suku bunga dan ekspektasi bagi hasil kepada dana pihak ketiga yang kompetitif di pasar perbankan syariah. Jadi semakin besar perubahan ekspektasi tersebut diperkirakan akan semakin pendek jangka waktu maksimal pembiayaan. Nah, yang kedua adalah resiko dalam pembiayaan salam dan istisna. Resiko yang dihadapi dalam pembiayaan ini adalah gagalnya serah barang dan resiko jatuhnya harga barang. Jadi kondisi ini diakibatkan barang ini diserahkan di akhir akad. Jadi resiko jatuhnya harga barang ini dapat diantisipasi. Pembiayaan salam dan istisna ini resikonya dapat diantisipasi dengan menetapkan jenis pembiayaan ini hanya dilakukan atas dasar kontrak atau pesanan yang telah ditentukan harganya. Nah, yang ketiga adalah resiko dalam pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik.
Nah, risiko yang dihadapi dalam pembiayaan ini adalah ketidakmampuan nasabah membayar angsuran dalam jumlah besar di akhir periode. Nah, hal ini terjadi jika pembayaran dilakukan dengan sistem balloon payment atau pembayaran angsuran dengan jumlah besar di akhir periode. Nah, untuk mengatasi masalah ini biasanya bank dapat menawarkan solusi dengan memperpanjang jangka waktu sewa. Nah, risiko yang terakhir adalah resiko dalam pembiayaan ijaroh. Nah, resiko yang timbul ini yang pertama, jika barang milik bank, maka timbul resiko tidak produktif aset ijaroh tersebut karena tidak ada nasabah. Nah, misalnya bank ini menyewakan rumah, namun tidak ada nasabah, maka aset tersebut tidak dapat produktif. Tapi resiko ini dapat timbul karena memang resiko bisnis yang harus dihadapi. Yang kedua, resiko dalam pembiayaan ijaroh adalah timbul resiko rusaknya barang oleh nasabah. Nah, misalnya sewa mobil, maka nanti akan rawan terjadi kecelakaan. Nah, jika resiko timbul karena kesalahan nasabah, maka bank dapat menetapkan perjanjian ganti rugi di awal. Jika terjadi kerusakan barang, maka nasabah yang akan mengganti kerusakan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah dalam hal jasa tenaga kerja yang disewakan bank kemudian disewakan kepada nasabah. Nah, timbul resiko tidak performanya pemberi jasa. Jika resiko yang timbul karena tidak performanya pemberi jasa, hal ini merupakan tanggung jawab nasabah karena pemberi jasa tersebut juga dipilih sendiri oleh nasabah. Nah, yang kedua adalah risiko terkait pembiayaan korporasi. Risiko terkait pembiayaan korporasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, risiko yang timbul akibat komitmen kapital yang berlebihan. Jadi sebuah perusahaan ini mungkin saja mengeluarkan modal yang berlebihan dan menandatangani kontrak untuk pengeluaran berskala besar seperti itu. Nah, bank maupun supplier pembiayaan perdagangan ini seringkali tidak mampu mengontrol pengeluaran yang berlebihan dari sebuah perusahaan. Nah, namun demikian, bank dapat mencoba untuk melakukan monitor terhadap misalnya neraca perusahaan tersebut yang terakhir dipublikasikan. Nah, yang kedua, risiko yang timbul dari perubahan kondisi bisnis nasabah setelah pencairan pembiayaan. Nah, setidaknya terdapat 3 risiko dalam hal ini. Yang pertama, karena overtrading. Nah, overtrading ini terjadi akibat nasabah mengembangkan volume bisnis yang besar dengan modal yang kecil, maka nantinya akan menimbulkan krisis cash flow. Yang kedua, adanya adverse trading. Nah, ini terjadi ketika nasabah mengembangkan bisnisnya dengan mengambil kebijakan melakukan pengeluaran tetap yang besar setiap tahun serta bermain di pasar yang penjualannya tidak stabil. Jadi perusahaan mempunyai seperti ini secara potensial berada dalam posisi yang lemah serta beresiko tinggi. Yang ketiga adalah liquidity run. Nah, liquidity run ini terjadi ketika nasabah mengalami kesulitan likuiditas karena kehilangan sumber pendapatan dan peningkatan pengeluaran yang disebabkan oleh alasan yang tidak terduga. Nah, selanjutnya pembahasan terakhir mengenai proses manajemen risiko pembiayaan. Dalam menerapkan proses manajemen risiko pembiayaan ini terbagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama yaitu identifikasi, yang kedua pengukuran, yang ketiga pemantauan, dan yang terakhir adalah pengendalian. Nah, dalam tahap identifikasi risiko pembiayaan ini, hal yang harus diperhatikan adalah kondisi keuangan nasabah, khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu dan juga jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah. Yang kedua terkait pengukuran risiko pembiayaan. Dalam tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah pengidentifikasian risiko. Jadi pengukuran risiko ini untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan,
Kemudian bisa melihat dampak dari resiko terhadap kinerja perusahaan, sekaligus bisa melakukan prioritas resiko. Jadi resiko mana yang paling relevan. Yang ketiga adalah pemantauan resiko pembiayaan. Jadi sistem pemantauan resiko pembiayaan ini sekurang-kurangnya memuat ukuran dalam rangka memastikan bahwa bank mengetahui kondisi keuangan akhir dari nasabah dan juga memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan, terus menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban nasabah, lalu mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu dan menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah. Analisis pembiayaan ini dilakukan guna menilai kelayakan usaha calon nasabah dan menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Yang terakhir adalah pengendalian risiko pembiayaan. Nah, pengendalian risiko pembiayaan ini tindakan untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko memang terjadi. Jadi pengendalian risiko ini bisa difokuskan pada usaha mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan mengurangi keseriusan konsekuensi risiko tersebut. Jadi pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.